Hai, oke. Hai, terakhir tuh kita kan bahas anak kalimatnya yang tentang modifikasi kata benda sebagai isi ini ya, isi deskripsi dari topik kalimat, terus modifikasi kata bendanya yang sebagai jadi topik kalimat. Nah, sekarang bagian 3 itu modifikasi kata bendanya ini kita jadikan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai kondisi seorang gitu ya. Di sini mungkin saya fokusnya untuk mendeskripsikan seseorang ketika memakai sesuatu gitu ya. Memakai gitu kayak misalkan pakai topi, memakai baju, sepatu, celana dan sebagainya gitu ya. Di bahasa Indonesia kan memakai itu hanya ada satu ya, memakai saja. Tapi kalau di bahasa Jepang itu berbeda-beda tergantung apa yang dipakai. Oke, kita langsung lihat aja ya. Di sini memakai untuk kalau memakai topi, kupluk gitu, pokoknya yang yang ada di kepala atau menutupi kepala gitu ya. Kayak hijab juga gitu ya. Kalau kata kerja memakai dalam bahasa Jepangnya itu kaburu. Kaburu ya untuk yang dipakai di kepala kaburu. Ini masih bentuk kamus ya. Bentuk-bentuk masnya itu kaburimas, kaburimas ya. Eh, kaburu itu masuknya ke kata kerja satu ya, kaburimas. Lanjut, selanjutnya kalau untuk memakai kacamata ya, ini khusus untuk memakai kacamata saja. Itu pakainya kakeru ya. Memakai kacamata kakeru. Bentuk kamusnya itu, bentuk masnya itu kakemas. Kakemas. Bentuk kamusnya kakeru. Kakemas ini masuk ke kata kerja dua ya. Lanjut lagi, ini kalau biasanya untuk pakai gelang, cincin, anting, jam tangan, dasi, atau aksesoris lainnya gitu ya, yang sejenis itu pakainya suru, suru ya. Ini untuk aksesoris suru. Masih udah tahu ya bentuk masnya itu si mas. Kata kerjanya pakai suru. Udah tahu juga si mas itu masuk ke kata kerja tiga. Lanjut lagi, ini kalau untuk pakai atasan ya, kayak baju, jaket, kaos, gaun gitu dan sebagainya pokoknya sejenis yang dipakai di badan bagian atas gitu ya. Itu pakainya kiru, kiru ya. Kiru itu bentuk kamusnya, bentuk masnya kimas, kimas ya. Ini masuk kata kerja dua. Kiru, kimas. Hai, itu untuk atasan. Nah, yang terakhir ini untuk dari mungkin pinggang ke bawah kali ya. Untuk eh, celana, sepatu gitu dan sebagainya. Pakainya ini. Itu pakainya haku, haku, haku. Bentuk masnya haki mas, haki mas ya, haki mas ya di sini. Pokoknya yang dipakai dari pinggang ke bawah sampai ke ujung kaki gitu ya. Celana, rok, sepatu, sendal, pokoknya pakai haku atau haki mas. Ini masuk kata kerja satu ya, haku. Hai, jadi ini sudah selesai ya Sensei. semuanya. Hai, silakan. Heeh. Kalau untuk masker, pakainya yang mana, Sensei? Oh, Kata kalau kerjanya. masker ya, masker itu pakainya yang suruh. Oh iya. Walaupun bukan di area, kan saya kan masker kan di daerah wajah, Ya, muka gitu kan. ya, betul. Walaupun area wajah, tapi tetap memakainya suruh. Masker suruh. Hai. Hai, oke.
Nah, kita lanjut. Iya, jadi itu ya untuk memakai dari atas kepala sampai ujung kaki berbeda ya, tergantung apa yang dipakai. Nah, ini mungkin itu kata kerjanya ya, karena di sini kan mau menjelaskan mengenai modifikasi kata benda untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi seseorang. Mungkin dari yang pertama dulu gitu ya. Nomor satu, kita ingin ini yang gampangnya dulu aja ya. Orang itu adalah Maria. Orang itu adalah Maria. Di sini kata bendanya itu orang ya, orang. Mungkin di sini modifikasinya pakai itu yang jadi orang itu adalah Maria. Sudah pasti adalah pakainya wa. Oke, hai, mohon maaf. Ini sinyalnya lagi jelek. Sebentar. Kita lanjut lagi. Oke, tadi ini ya, orang itu adalah Maria. Ya, adalah sudah pasti wa. Maaf ya, ini kayaknya terus sinyalnya jelek sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi orang itu adalah Maria ya. Adalah sudah pasti partikel wa ya, sudah jelas sebelumnya. Nah, ini kita mungkin apa namanya? Cara menerjemahkannya sama dengan cara menerjemahkan modifikasi kata benda sebagai topik kalimat gitu ya. Jadi yang di depan dulu yang diterjemahkan. Tapi pokoknya yang sebelum wa diterjemahkan dulu, tapi dari belakang gitu ya. Kayak gini, misalkan telur yang dibuat oleh ibu, ibu dulu dari ibu dulu yang diterjemahkan. Sama seperti itu ya untuk modifikasi kata benda untuk mendeskripsikan kondisi seseorang ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini orang itu adalah Maria. Adalah sudah pasti wa ya, berarti diterjemahkan dari sebelum wa. Berarti itu dulu ya. Itu gitu ya. Itu kan ano ya. Kalau misalkan menempel dengan kata benda itu pakainya ano. Orang itu. Jadi ano itu sudah terus adalah wa baru Marianya diterjemahkan. Maria Ya, sang. sang. Hai, des. Ya. Ano hito wa Maria sang des. Gitu ya. Iya. Nah, ini kata benda, modifikasi kata bendanya ya. Ini sama dengan modifikasi kata benda sebagai topik kalimat, jadi modifikasi kata bendanya ada di depan. Maka dari itu yang diterjemahkan dari depan, dari yang depan dulu, yang di depannya wa atau sebelum wa, gitu ya. Tapi cara menerjemahkannya dari belakang. Tuh. Hai, itu ya, itu mungkin yang simpelnya dulu. Kita lanjut ke nomor 2. Hai, yang nomor 2 ini, orang yang sedang memakai topi adalah Maria. Hai, ini masih sama ya, ini orang semua si kata bendanya gitu ya. Nah, dimodifikasi dengan yang sedang memakai topi gitu. Hai, jadi yang diterjemahkan adalah bagian depan ini dulu. Tapi dimulai Oh, dari belakang. berarti topi dulu. Nah, Hai, betul. Topi masih ingat bahasa Jepangnya apa? topi. Topi itu boshi. Hai, Betul nggak betul. sih? Bosi. Hai, betul. Bosi. Ini yang sedang memakai topi. Hai, jangan lupa ya kalau misalkan ini
karena sedang memakai itu bentuk kata Memakai. kerja pakai partikelnya wo. Baca. Ite. Wo. Oh ya. Ya. Nah, sekarang Wo. yang tinggal Ite. kata kerjanya. Tadi kalau pakai topi, mesti ingat kata kerjanya apa? Tadi yang di atas apa? Kakeru. Kakeru. Kaburu. Hai, kaburu. Kaburu. Nah, karena sedang memakai, sedang ya, berarti Nah, jadi pakai diubah ada ke ite. bentuk, ya, Eh, site. Site apa ite ya? Ite. ini pakai bentuk T, Oh, kan kabu kabusimas ya artinya tante. Kan kaburimas. awal bentuk kaburimas. Hai, Berarti kabut teh. hai betul. Kabut T iru. Hai, Hito kabut teh iru. hai, bentuk kamus dari kabut teimas, kabut teiru. Ya, bosi o tadi ya, topi bosi yang sedang memakai kabut teiru orang. Ya, berarti sekarang hito Hito. adalah, hai, Wa. adalah uh, Wa. Maria. Maria sang des. Hai, boshi o kabuteiru hito wa Maria sang des. Ya, hai, kata benda yang dijadikan modifikasi kata benda ini, yang ini ya, boshi o kabuteiru hito. Kita cek hasil terjemahannya ya, tadi kan dari topi gitu ya. Boshi o kabuteiru hito wa Maria sang des. Hai, sudah sesuai struktur. Maka sudah bisa dibilang struktur terjemahan dari Indonesia ke Jepang ini sudah betul gitu ya. Orang yang sedang memakai topi adalah Maria. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 ini, orang yang sedang memakai kacamata adalah Maria. Di sini, ini kata benda, modifikasi kata bendanya adalah ini ya. Orang yang sedang memakai kacamata. Hai, atau anak kalimatnya orang yang sedang memakai kacamata. Hai, berarti kita seperti biasa terjemahkan dulu dari bagian paling belakang kacamata. Megane ya. Megane. Berarti Megane wo. Hai, Karena megane sedang oh melakukan kegiatan. Oh, pakai kacamata oh. masih ingat Yang ini? kacamata kakeru. Hai, kakeru. Berarti kan kakerimas. Berarti kan kakerimas. Pakai Berarti mas. kaket Hai te iro. betul. Oh, Hai pakai mas. betul. Iya, pakai mas. Betul, jadi kaketeiru ya bentuk kamusnya. Sedang memakai kacamata ya. Megane oh Itu, kaketeiru. Hai, itu wa itu wa adalah hai, Maria sang des. Maria Hai, sang des. hai, orang yang sedang memakai kacamata. Megane o kaketeiru hito. Oke, itu ya. Modifikasi kata bendanya atau anak kalimatnya. Ya. Kita cek kembali terjemahannya tadi ya. Kacamata, megane, o kaketeiru hito wa Maria sang des. Hai, ya, sudah betul ya. Orang yang sedang memakai kacamata adalah Maria. Megane o kaketeiru hito wa Maria sang des. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Di sini kalimatnya, orang yang sedang memakai jam tangan adalah Maria. Kata bendanya masih orang, modifikasinya itu yang sedang memakai jam tangan ya. Hai, jadi kita terjemahkan dari jam tangannya terlebih dahulu. Masih ingat bahasa Jepangnya jam tangan apa? Oke,
Boleh diulangi Bukan lagi? ya? Di saya putus-putus, boleh diulangi Oke. lagi? Oh Toke, ya. kalau kalau toke itu untuk jam dinding, jam dinding. Ya. Halo, maaf Kak Sakti, saya Ah, putus-putus. Oh, ini saya sinyalnya yang jelek ya. Aduh. Kalau tes-tes suara saya kedengeran nggak? Putus-putus nggak? Hai, oke, kita lanjut ya. Tadi nomor 4, orang yang sedang memakai jam tangan adalah Maria ya. Yang apa modifikasi kata bendana kalimatnya itu orang yang sedang memakai jam tangan. Maka kita terjemahkan dari jam tangan terlebih dahulu. Tadi jam tangan itu eh, bukan toke ya. Kalau toke itu jam dinding. Kalau jam tangan itu ude doke, ude doke ya. Itu jam tangan. Baik, kita lanjut yang sedang memakai di sini ya. Di sini berarti Udah. hai. Sebelum kata kerja pakai partikel awal dulu. Sedang memakai ya. Jadi jam tangan itu kita lihat. Hai, di sini ya. Memakai gelang anti jam tangan pakainya suruh. Suruh. Hai. Dimas. Bentuk T-nya menjadi Suite. kurang tepat. Kan Eh, suruh apa bentuk masnya si mas. Si mas Dimas. ubah ke bentuk T menjadi Site. Susite. betul tadi yang ya si T. Jadi si T imas kan ya. Nah, bentuk Site kamusnya Imas ya. Site Iru. hai gitu. Si T ir ya. Bentuk kamus bentuk masnya dari si mas si T imas ubah ke bentuk kamus si T ir. Baik, jadi yang sedang memakai sudah ya untuk jam tangan pakai Wo steiru, berarti. Hito. wo-nya udah hai gitu. Steiru Hito itu wa hai Maria ya. Maria Sang des. Hai Maria Sang de. Hai, ini adalah eh, modifikasi kata benda dalam mana kalimatnya ya. Udedoki o steiru hito. Orang yang sedang memakai jam tangan. Kita lihat lagi terjemahannya tadi ya dari sini jam tangan udedoki o shiteiru hito wa Maria Sang des. Sudah betul ya. Orang yang sedang memakai jam tangan adalah Maria. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Di sini eh, contohnya orang yang sedang, maaf ini memakainya belum ke bawah ya. Memakai kemeja adalah Maria ya. Kata bendanya masih orang di sini modifikasi kata bendanya yang sedang memakai kemeja. Nah, tapi dari belakang ya. Dari kemeja terlebih dahulu. Kemeja bahasa Jepangnya masih ingat? Satsu. Hai, betul. Satsu. Bawa. Satsu. Ya, tuh. Satsu ya. Belum ke kata kerja memakai, pakai partikel o terlebih dahulu. Sebagai penanda objek gitu ya. Kata kerja. Ya. Baik. Yang sedang memakainya. Nah, untuk kemeja kira-kira masih ingat pakai apa tadi?
kata kerja bahasa Jepangnya? Ah, kayak pernah naik lagi. Saya Hai, kayak balik agak lagi. lupa tadi. Eh, oh itu Kiru, berarti Kimas. Hai, betul, kimas. Ubah ke bentuk Kimas. T menjadi Berarti kite, hai, betul. kite, Kit, berarti kite iru. hai, betul. Kiteiru. Ya, bentuk masnya kiteimas. Kata bentuk kamusnya kiteiru. Betul. Lanjut Hitoa, orangnya. Hai, hitoa, betul. Maria Sanders. Hai, Maria Sang. Ya, oke, ini derivasinya kata benarnya ya tadi. Satsuo kiteiru hito wa Maria Sang desu. Ya, jadi kita lihat lagi terjemahannya. Kemeja satsu memakai tadi satsuo kiteiru yang sedang memakai hito orang adalah wa Maria Maria Sang desu. Sudah betul ya. Satsuo kiteiru hito wa Maria Sang desu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini contohnya orang yang sedang memakai rok pendek adalah Maria. Ya, di sini ini modifikasi kata bendanya, kata bendanya orang. Seperti biasa diterjemahkan dari belakang. Maka sini ya, rok pendek. Maka pendeknya terlebih dahulu yang diterjemahkan. Pendek masih ingat bahasa Jepangnya apa? Sukit, apa ya? Skirt kan artinya. Ya, Eh, kalau roknya betul dari skirt ya. heeh. Kalau rok pendek apa ya? Rok pendek. Pendek, masih ingat ya? Pendek Pendek. itu Miji Kai, Hai, betul, betul. Mijikai. Miji Kai, Tadi roknya dari itu ya, dari skirt, tapi dalam bahasa Jepangnya menjadi sukato. Sukit, oh Sukato, Hai, jadinya mijikai sukato. Sukato, Hai. Oh, hai. Tadi oh memakai rok pendek ya. pendek. Kita lihat Yang lagi. itunya kata kerjanya Haku, Hai, betul. Haku. Haku berarti haki mas, tadi haki. Ya, hakimas. Bentuk ubah ke bentuk T. Pite, ki ite, Ha, hakite, hak, ki, nya haite, nggak dibawa. Ya, betul. Haite. hate. Haite, betul. Haite, imas. Nah, itu bentuk mas ya. Ubah ke bentuk kerja, bentuk kamus. Jadi haite, Haite iru. iru. Hai, gitu ya. Jika sato haite, iru. Hai, ini adalah modifikasi kata bendanya. Hito. Hai. Oh iya, hitonya belum ke bawah ya. Hito. Hito. Belum ya. Hito wa Hai, hito wa dari sang. Maria Sang des. Hai, ini malah ke bawah semua ini. Hai, itu ya. Jika sato haite, iru. Hito wa Maria sang. Orang yang sedang memakai rok pendek adalah Maria. Kita lihat terjemahannya dari sini. Rok pendek. Mijikai skato o haiteiru hito wa Maria-san desu. Hai. Jadi sudah tepat ya sesuai urutan. Lanjut ke nomor terakhir. Di sini nomor 7. Yang nomor 7 ini orang yang sedang memakai sepatu merah adalah Maria. Ya, ini masih sama kata benda yang dimodifikasinya adalah orang dimodifikasi dengan yang sedang memakai sepatu merah, gitu ya.
Maka terjemahkannya dari belakang, dari sepatu merah. Merahnya dulu. Masih ingat merah bahasa Jepangnya? Masih ingat Kalau tidak? sepatu kan kutsu. Ya, sepatu Kutsu, kutsu, betul. berarti merah tuh akai. Iya, betul. Akai. Jadinya warna merah dulu. Berarti berarti akai kutsu. Hai, betul. Akai kutsu. Itu oh oh Hai, akai kutsu. Oh, berarti kan hai haru tadi. Apa namanya masih iya, yang sama. hai haru. Yang Berarti kan hai, hai te iru, hai, hai teiru. iru hitowa Hai, betul. mirasang desu. Hai, Maria sang desu. Maria-san. Yes. Akai kutsu o hai teiru hito wa Maria-san desu. Ini ya, ini ya. Ini kata benda modifikasinya atau anak kalimatnya. Ya, kita lihat terjemahannya dari awal tadi dari sini ya. Sepatu merah, sudah pasti dari merahnya dulu. Akai kutsu o haite iru hito wa Maria-san desu. Gitu. Hai, nggak betul ya. Orang yang sedang memakai sepatu merah adalah Maria. Hai, untuk eh, mengenai modifikasi kata benda untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi seorang sudah selesai ya penjelasannya. Sebelum lanjut kembali sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sementara belum selesai. Paling itu Hai, sih yang kata kerja penggunaan kata kerja yang nah, tadi itu aja sih yang harus dihafalkan. ya, ini jangan lupa dicatat ya, karena berbeda-beda setiap ini. Hai. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Tadi kan modifikasi kata benda sebagai mendeskripsikan seseorang. Kalau di sini modifikasi kata bendanya sebagai objek kalimat. Sudah pasti ya objek kalimat itu ditandai dengan partikel o ya. Maka dari itu di sini objeknya itu ditulis gitu ya sebelum partikel o gitu ya. Di sini objek hadir sebelum partikel o. Contohnya di sini ya ada saya sedang melihat foto gitu ya. Di sini foto itu adalah objeknya ya. Ini foto ya karena ditandai dengan partikel o dan apa objek itu biasanya yang diberi apa yang diberi perlakuan gitu ya yang diberi perlakuan dengan kata kerja. Makanya biasanya objek itu selalu ditandai dengan partikel o setelah partikel o yaitu kata kerja gitu ya yang memberi perlakuan kepada si objek. Lanjut ya di sini kan saya sedang melihat foto gitu ya. Tadi objeknya itu foto. Terus di sini si topik kalimatnya itu saya ya karena sudah ditandai dengan partikel wa atau apa sebagai subjek gitu ya. Gitu ya, subjek kenapa dijadikan subjek juga si topik kalimat karena ini juga yang apa namanya memberikan perlakuan gitu ya sedang melihat foto. Ini harusnya nggak ada ya. Di sini foto oh sedang melihat. Karena urutannya ini urutan bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Jepangnya berarti jadinya watashi wa. Eh, watashi wa sashin oh sedang melihat
melihat mimas, bentuk sedang itunya miteimas ya. Karena sedang jadi berubah ke bentuk T, miteimas, miteimas. Nah, karena ini apa namanya? Ini bukan untuk menjelaskan kata benda gitu dan ada di akhir kalimat, maka nggak perlu diubah ke bentuk kamus miteimasnya. Jadi dibentuk mas biasa saja karena ada di akhir kalimat. Ini menjadi miteimas. Kecuali kalau mau eh, apa diubahnya untuk yang non formal gitu kayak ngobrol sama temen itu bisa jadi miteiru gitu ya. Nah, tapi kan karena di sini masih memakai yang formal jadinya pakainya yang miteimas. Baik, ini jadinya watashi wa sasing o miteimasu. Nah, ini adalah sasing di sini sebagai kata benda yang dimodifikasi ya, modifikasi kata benda. Tapi kan di sini contohnya belum dimodifikasi ya, masih kata benda biasa saja gitu ya. Nah, ini nanti contoh di bawah-bawahnya nanti akan dimodifikasi dengan berbagai deskripsi gitu ya untuk mendeskripsikan si sasing ini agar menjadi modifikasi kata benda. Kita lihat langsung nomor satu contohnya. Saya sedang melihat fotonya Tanaka. Gitu ya. Karena topik kalimatnya saya, berarti sudah pasti penerjemahannya dari saya dulu. Jadinya watashi, watashi wa. Ya. Wah, Nah, setelah itu, hai. Setelah itu, setelah watashi wa selesai, baru yang diterjemahkan sedang melihat, enggak, ini fotonya Tanaka dulu yang diterjemahkan. Nah, ini adalah kata benda, modifikasi kata bendanya. Fotonya Tanaka. Kan kalau yang tadi kata bendanya cuma sasing aja, ini sudah dimodifikasi menjadi foto miliknya Tanaka. Seperti biasa, kalau modifikasi kata benda, itu diterjemahkannya dari bagian belakang dulu. Berarti dari Tanakanya dulu. Berarti Tanaka-san, fotonya Tanaka, ya. Karena ini menandakan kepemilikan, berarti memakainya partikel no. Tanaka-san no sashin. Nah, ini sudah selesai ya. Ini kata benda yang dijadikan modifikasi kata benda. Tanaka-san no sashin. Nah, setelah itu kalau yang modifikasi kata benda selesai diterjemahkan, baru kata kerjanya. Di sini sedang melihat ya. Nah, kan karena tadi si modifikasi kata benda ini adanya setelah uh, apakah sebagai objek adanya setelah partikel O, maka setelah ini selesai gitu ya, dilanjut dengan partikel O, jangan lupa ya. Tanaka sang no sasi O, baru terjemahkan sedang melihat. Ya, tadi sama kayak yang tadi. Dari mimas menjadi Mas. hai, meeting. Watashi wa Tanaka sang no sashin o miteimasu. Saya sedang melihat fotonya Tanaka. Hai, kita lihat kembali ya terjemahannya tadi dari saya gitu ya. Watashi wa gitu ya. Setelah dari depan ke belakang, Tanaka sang no sashin o, baru kata kerjanya miteimasu. Hai, seperti itu. Kalau sudah betul seperti itu berarti urutannya sudah betul ya. Hai, itu nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua. Ya, untuk nomor dua ini saya sedang melihat foto yang telah diambil atau dipotret gitu ya oleh Maria Sang. Hai, kita berarti dari awal ya. Ini dari topik kalimat atau subjeknya dulu. Watashi wa. Watashi wa. Nah, setelah itu ke kata benda yang dimodifikasinya.
Tadi kata bendanya mau di foto ya. Foto yang telah Nah, diambil berarti dari hai, oleh betul. Maria. Hai, ini adalah modifikasi kata benda. Foto yang telah diambil oleh Maria. Berarti diterjemahkannya dari belakang ya. Dari Maria sang. Maria sang. No. Eh, Karena ini oleh, masih ingat gak kalau oleh oleh. di di apa modifikasi kata eh benda atau anak kalimat menjadi partikel apa? eh, ini kan kepunyaan ya. Berarti no, bukan Bukan no juga nggak bukan sih? kepunyaan, Hmm. bukan kepunyaan. Jadi kan Ni. foto yang bukan nih juga. Oh, udah Yang telah salah juga. Hai, oleh itu pakai gak ya kalau di sini. Maria Sangga gitu. Kalau no itu kan kepemilikan ini. Hai, tadi itu saya sedang melihat foto yang telah diambil atau dipotret oleh Maria ya. Kenapa bukan no? Kan no itu kepemilikan. Contohnya kayak yang tadi ya, fotonya atau foto punya Tanaka. Berarti kan pakai partikel no. Nah, karena ini bukan punya, tapi diambil gitu ya. Fotonya dipotret oleh Maria. Oleh ini kalau misalkan di dalam anak kalimat atau modifikasi kata benda itu eh, pakainya partikel gak ya oleh. Hai. Lanjut, ini telah diambil atau dipotret. Masih foto yang telah diambil. Oh ya, benar. Masih ingat nggak? Untuk mengambil atau memotret foto itu kata kerjanya apa? Halo, tes suara saya kedengeran nggak? Bukan Takutnya bukan putus. sasing. Kalau potret siapa saja. Oh, hai. Potret. Mengambil foto gitu ya, kata kerjanya. Sasing tetap tapi bukan sasing ya. Apa nggak pakai sasing kan saya? Pakai sasing, tapi nanti ininya dulu Sasing yang diberi. imas? Sasing osimas? Bukan sasing, bukan sih mas. Eh, ini yang lama. Iya, ini yang udah-udah. Eh, 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 eh. Kalau misalkan lupa, saya jawab deh. Sasing. Jadi yang telah diambil atau dipotret gitu ya, mengambil foto itu kata kerjanya torimas, torimas, torimas. Nah, sekarang ubah ke, nah ini karena lampau ya. Di sini karena ada tensis lampau telah, maka menjadi torimasita, torimasita. Nah, sekarang Tori ubah dulu. Masita. Hai, ubah ke bentuk kamusnya. Tori Masita. Tori Mas berarti kan itu kata kerja satu ya saya Tori Mas itu. Iya, Tori betul. Mas. Berarti kan tot teh tota. Iya, betul. Tetap. Nah, betul. Tetap ya. Sama perubahannya sama kayak bentuk T. Ya, betul. Cuman beda di vokalnya aja. Kalau ini tetap. Hai, berarti yang telah diambilnya sudah selesai. Baru kita terjemahkan fotonya. Tota Berarti sasing. Hai, tota sashing. tota sasing. Sashing o Oh, hai. imas. Hai, betul. Sedang melihat. Mas. Hai. Ini Maria Sangga tota sasing ya. Itu adalah anak kalimatnya atau modifikasi kata bendanya.
Hai, watashi wa Maria-san ga totta shashin o miteimasu. Kita coba lihat ini ya penerjemahannya. Tadi dari saya, watashi wa gitu ya. Terus ke belakang, Maria-san ga totta shashin o miteimasu. Hai, gitu. Itu untuk nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 itu contohnya, saya sedang melihat foto yang telah diambil atau dipotret di Jepang. Berarti diterjemahkan dari saya terlebih dahulu ya, sebagai topik atau subjek kalimat. Menjadi watashi wa. Untuk ininya, Watashi wa modifikasi kata bendanya, yang foto yang telah diambil. foto yang diambil di Jepang. Hai, betul. Berarti kita terjemahkan dari belakang. Di Berarti watashi Jepang. wa de Hai, betul. Nihon de. Nihon de totta totta shashin o totta shashin o miteimasu. Hai, betul sekali. Totta susu. Oh, miteimasu. Hai, ya. Watashi wa nihon de totta shashin o miteimasu. Saya sedang melihat foto yang telah diambil atau dipotret di Jepang. Kita lihat sekali terjemahannya. Tadi saya ya, watashi wa gitu ya. Balik ke belakang, nihon de totta shashin o miteimasu. Hai. Kalau sudah sesuai urutan, berarti sudah betul. Oke, ini sudah selesai ya. Yang di sini si sesinya atau foto yang dijadikan sebagai modifikasi kata benda sebagai objek kalimatnya. Ya. Ini masih ada ya contohnya, 3 lagi. Cuman ini si kan kalau yang tadi kata bendanya, modifikasi kata bendanya sama semua sasi gitu ya. Ini masing-masing berbeda ya. Baik, yang pertama saya melupakan kanji yang telah dipelajari kemarin. Ya. Kita cari dulu si modifikasi kata bendanya atau kata bendanya dulu ya. Kata bendanya di sini adalah kanji. 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 Modifikasinya yaitu yang telah dipelajari kemarin. Hai, ini ya Kemarin. si anak kalimatnya. Seperti biasa, si topik kalimatnya sudah pasti saya ya. Maka terjemahannya menjadi watashi wa ya. Kita ke belakang gitu ya, berarti kemarin. Kino. Hai, kino. Di sini yang telah dipelajari. Dipelajari ini yang naraimas apa yang Pakai bengkyo? benkyo sih, Mas. Bengkyo sih, Mas. Hai. Berarti kan yang telah bengkyo, bengkyo sita. Hai, Bengkyo sih. betul. Benkyo Bengkyo sih, shita. Mas. Bengkyo sita. Ya. Betul. Dari benkyo shima shita ya. Benkyo shita. Baru setelah tadi ya, yang telah dipelajari, terjemahkan kanjinya. Kanjinya tetap sama ya. Benkyo shita, kanji. Kanji Ya, sebelum ke kata kerja melupakan melupakan, kata jangan lupa partikel artikel. O-nya dulu. Hai, Ya, melupakan ini dari lupa ya, melupakan lupa dari untuk lupa. lupa.
Lupa, lupa. Wasureru, Iya, betul. Wasureru. Ke bentuk masnya. Wasu, wasurimas, wasurimas, wasuremas. Nah, karena ini wasuremas, sudah, ya betul. Karena sudah wasure, terjadi gitu ya, maka jadi bentuk lampau. Wasuremas kita. wasur, Baik, kita, wasuremas itu. baik itu. Wasuremas kita. Jadi, watashi wa kino benkyou shita kanji o wasuremashita. Ini kino benkyou shita kanji adalah si anak kalimat atau modifikasi kata bendanya, gitu ya. Baik, kita lihat kembali hasil terjemahannya tadi dari saya ya. Watashi wa kino benkyou shita kanji o wasuremashita. Hai, oke, sudah betul ya. Selesai urutan. Kita lanjut ke nomor 2. Ini kata bendanya, modifikasi kata bendanya adalah kue ya. Kue kata bendanya. Modifikasinya itu yang telah dibuat oleh ibu. Seperti biasa dari saya dulu. Watashi wa, Wah, hai. Kue yang telah watashi wa, dibuat oleh ibu. ya. Ibu. Ibu berarti kan atau yang okasang. Ini boleh yang mana aja sih? Haha bisa, okasan Ah, bisa. haha aja deh. Ya udah. Hai. Haha. Haha oleh. Nah, oleh Hai. ini tadi Maksudnya tadi sedikit ah, eh, pakai partikel. eh, no, enggak, iya. Hai, betul. Pakai partikel ga ya. Oleh di dalam anak kalimat itu jadi partikel ya. Di hahaga yang telah dibuat ya. Membuat. Masih ingat gak Ibu membuat bahasa membuat itu Jepangnya? kan sih bukan itu masih sih masa melakukan ya. Ya, si Mas melakukan. Ini membuat. Sukar Ya, tadi hampir betul. sukaremas Tsukurimas. sukurimas Hai, sukurimas hai tsukurimas. Kalau tsukaremas itu lelah. Lihat oh tsukurimas. Hai. Nah, ini ubah sukurimas ke bentuk lampau. eh, Karena telah ya. sukurimas itu satu ya sensei ya kata kerja ke satu ya Ya, sukurimas kata kerja satu. berarti sukuta sukuta Hai, betul. Suketa ya. Dari Tsukurimashita. Hai, kata kerjanya sudah yang telah dibuat, maka terjemahkan kue. Ya, kue masih ingat bahasa Jepangnya apa? keki ka Hai, apa betul. kaki Keiki. Ya, keiki ya. keki Hai, betul. Dari cake gitu ya, jadi cake. Nah, setelah ini, kalau modifikasi kata benda yang sudah diterjemahkan semua, langsung partikel O ya. Karena di sini tadi kasih modifikasi kata bendanya sebagai objek kalimat. Setelah oh partikel tak O, oh setelah partikel O, maka tabeta sedang makan. Sedang makan, tabeta oh kalau tabeit tabete baik betul. Tabete imas ya. tabete ya eh Hai, oh iya dia pakai betul. simas nih karena Ya, di akhir karena kalimat ya 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 betul di akhir kalimat. Jadi tabete imas. Baik, tadinya hagat kutakiki. Ya, di sini adalah modifikasi kata bendanya sebagai objek kalimat ya sebelum O. Kita lihat lagi terjemahannya tadi saya ya watashi wa haha paham enggak tsukutta keki o tabemashita tabete imasu. Hai.
Berarti sudah betul, sudah sesuai urutan. Nah, itu nomor 2, kita lanjut ke nomor terakhir ya. Ini Sang Bang. Ini kalimatnya, saya tidak tahu tempat bekerjanya Tanaka. Nah, seperti biasa dari saya dulu. Watashi Watashi wa wa. Hai. Nah, di sini eh, kata bendanya adalah tempat ya, yang dimodifikasi dengan tempat bekerjanya Tanaka. Ya, ini adalah modifikasi kata bendanya. Berarti dari belakang dulu ya, dari Tana, Tanaka-san. Tanaka-san no. Hai, betul. Bekerja. Tempat kerja Ini nih pakai kata kerja ya. bukan kayak Kata kerja bekerja. oh oh bekerja. Shigoto. Shigoto kata benda. Memang kerja Hmm. sih, tapi shigoto itu kata benda. Ini kata kerjanya. Shimas. Itu kan Bukan. bukan ya? Hmm. Kaisar kerja. Nah, kalau lupa ada juga des. Kalau bekerja itu ya, kata kerja itu hatarakimasu. Hatarakimasu. Hatarakimas. Hai, hatarakimasu ya. Hatarakimas. Diubah ke bentuk T ya. Karena kan Hataraki masih sedang berlaku ya, sedang. ya masih berlaku. Karena Tanaka masih bekerja di situ. Hatarakimasu ya. Hatarakimasu itu bentuk T-nya hatara i eh hatarakimasu ya betul. Hatarai teimas. Hatarai teimas. Hataraiteimas. Hai. Hataraite. Ya, dari ki jadi ubah menjadi ite. Jadi hatarai teimas. Nah, ubah ke bentuk kamus ya. Nah, menjadi hatarai teiru. Eh, Hatarai teiru. oh iya, Ya, Hataraiteiru. hai, hatarai teiru tempat ya. Tempat itu bahasa Jepangnya tokoro. Hatairu, hatarai Tokoro. teiru tokoro. Tempat bekerja. Nah, karena ini sudah ya, si modifikasi kata bendanya, maka langsung partikel O. Sudah selesai semua. Lanjut ke tidak tahu ya. Ini kata kerja tidak tahu. Arimaseng. Ya, apa tadi? Arimaseng. Arimaseng. Arima, arimaseng itu artinya tidak ada. Oh, tidak ada. Hmm? Ya, kan itu dari arimas ya. Arimas Arimas, iya. ada, arimaseng tidak ada. Ini tidak tahu. Wakarimaseng. Wak wakarimaseng itu lebih kayak tidak memahami gitu ya. Tidak memahami. Kalau ini tidak tahu, Hmm? tidak mengetahui. Bakaran, Tidak tahu itu mengetahui. siri maseng ya, siri maseng. Oh, Jadi Arimaseng. kalau tahu itu ya siri mas, ini tidak tahu siri maseng gitu. Arimas. Oh. Oke. Ini tadi Tanaka Sano Hataraiteru Tokoro ya. Kita lihat terjemahannya tadi dari awal. Saya Watashi wa belakang Tanaka-san no hataraiteru Tokoro o shirimasen. Nah, saya tidak tahu tempat bekerjanya Tanaka. Oke, hai, sudah selesai semua ya ini. Ini mengenai modifikasi kata benda sebagai objek kalimat.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Berarti kalau misi kerja di akhir udah di akhir kalimat kayak Ma- kayak ini Maaf, mite boleh imas. boleh diulang lagi? Oh Bisa iya. yang putus-putus. Ini kayaknya sinyalnya lagi gak bagus. Oh iya. Ah, halo Sensei, udah Hai, agak udah jelas? kedengeran. Udah Ya, jelas. ya. Berarti kan kesimpulannya kalau kata saya melihat di hemat berarti kata kerjanya kalau di tengah-tengah masih ada lagi berarti diganti untuk kamus saya berarti kan mite Hai, imas berarti mite iru gitu ya. hai, betul. Ya, betul. Betul ya. Kalau kata kerja di akhir itu pakai bentuk mas gitu ya. Kayak istilahnya sebagai penutup gitu dari kalimat tersebut. Kalau ada di tengah-tengah biasanya itu karena menjelaskan si kata benda. Kayak ini kan, ini dari torimasta gitu menjadi tota. Nah, kalau mau menjelaskan sisa singnya, itu kan berarti bahasa Indonesianya foto yang telah diambil, menjelaskan si fotonya. Fotonya itu foto yang bagaimana yang telah diambil. Maka si kata kerjanya itu sebelum apa ke sasing harus diubah ke bentuk kamus dulu gitu biasanya ya. Betul kok tadi kesimpulannya. Oke, kalau misalkan belum ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut sebentar ya. Ini masih ada sedikit lagi. Indonesia, bentar. Oke, ini ke, Sensei maaf, oh iya boleh. sinyalnya tadi gak Oh, bagus, oh, hai, hai, hai. putus-putus tadi. Mungkin saya sambil stop dulu ya kameranya, takut jelek. Baik, kita lanjut sebentar ya. Ini kan tadi mengenai anak kalimat karena memang pembahasannya cukup panjang gitu ya. Ini sebenarnya di bab 22 ini masih ada lagi selain mengenai anak kalimat gitu ya. Dua pola kalimat lagi saya jelasin sedikit. Yang tadi ya setelah anak kalimat sudah selesai semua, kita lanjut lagi ya di sini. Pola kalimat mengenai ketika kita ada janji gitu ya, ada urusan gitu ya, ada sesuatu pokoknya kegiatan itu ada janji, ada urusan dan sebagainya. Oke, lanjut bentar ya tadi ini ya kata kerja kata pola kalimat atau kata bahasa ini ya yang menunjukkan kalau ketika kita melakukan suatu hal, suatu jika ada janji, urusan gitu ya. Kan di sini si ini kan ya, janji atau urusan gitu ya. Kan jikang itu waktu, yaksoku itu janji, yoji itu urusan gitu ya. Nah, si aksi tersebut, kegiatan yang dijadikan janji atau kegiatan yang dijadikan urusan itu kan berarti kan kayak misalkan saya ada urusan menonton, ada janji menonton gitu misalkan. Nah, si kegiatannya kan berarti menonton ya. Menonton itu kata kerja. Berarti si kata kerja itu sebelum menyambung dengan jikang, yakusoku, yoji itu diubah dulu ke bentuk kamus ya. Makanya di sini penjelasannya si kata kerjanya bentuk kamus gitu ya. Nah, si kata kerja bentuk kamus ini disimpannya di depan jikang, yakusoku, dan yoji, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, misalkan kalau memakai jikang gitu ya. Watashi wa asa gohan o taberu jikang ga arimasen. Saya tidak ada waktu untuk makan pagi gitu ya. Di sini adalah eh, melakukan suatu ya kegiatan suatu kegiatan gitu ya si aksinya itu yang taberu gitu ya.
maaf ini kelebihan taberu gitu ya. Tabemas gitu ya, makan. Kan berarti kan waktu untuk makan gitu ya. Misalkan saya tidak ada waktu untuk makan gitu. Kan ini asal dari tabemas, tapi di sini aturannya harus diubah ke bentuk kamus dulu gitu ya sebelum ditempelkan pada si ininya jikang. Jadi taberu jikang ke arimasu. Contoh keduanya kalau pakai yakusoku. Watashi wa tomodachi to, saya bersama dengan teman, eiga o miru yakusoku ga arimasu. Ada atau memiliki janji menonton film gitu ya. Jadi saya bersama teman gitu ya, saya ada janji dengan teman untuk menonton film gitu ya. Di sini fokus utamanya itu janji untuk menonton film gitu ya. Janji menonton film. Tadi kan si aksi atau kegiatannya itu diubah dulu ke bentuk kamus. Biasanya si aksi atau kegiatannya pasti selalu berbentuk kata kerja. Maka diubah dulu ke bentuk kamus sebelum menempel dengan yakusoku gitu. Eiga o miru yakusoku ga arimasu. Lanjut ke contoh nomor terakhir. Di sini kalau pakai yoji ya, yoji itu urusan. Kyo wa hari ini siakusho e iku yoji ga arimasu. Saya ada urusan pergi ke kantor wali kota ya. Siakusho itu kantor wali kota. Iku yoji gitu ya, urusan untuk pergi gitu ya, perginya ke siakusho. Misalkan ada di sininya eh, misalkan ada urusan pulang ke rumah, berarti jadinya uchi e kaeru yoji gitu ya. Jadi ini bisa pakai apa saja kata kerjanya ya. Mau yang dari ketiga contoh ini kata kerjanya bisa diubah menjadi kata kerja apa saja. Hai, gitu ya, itu untuk jikang yakusoku yoji. Kita lanjut, ini yang terakhir. Ini mungkin pola kalimat masyokah. Bagaimana kalau gitu ya. Kan pada bab sebelumnya di sini ada bab 14 ya. Pola kalimat masyokah gitu ya. Itu kan dipelajarinya dijelaskannya sebagai ungkapan dari pembicara untuk melakukan sesuatu kepada lawan bicara gitu ya. Kayak misalkan ikimashou kah gitu ya, mimashou kah gitu ya. Ayo kita nonton gitu ya. Misalnya kalau gini. Nah, tapi di sini ungkapan ini dijadikan sebagai ungkapan si pembicara di sini untuk bersama-sama melakukan sesuatu gitu ya. Kan kalau yang di sebelumnya itu hanya untuk menawarkan diri melakukan sesuatu kepada lawan bicara. Tapi kalau di sini ceritanya di sini si pembicara yaitu sekalian eh, mengajak bersama-sama si lawan bicara untuk melakukan hal tersebut. Contohnya di sini ada ya. Kono heya kyo miru koto ga dekimasu ka? Apakah kamar ini dapat dilihat hari ini gitu ya, dapat saya lihat hari ini. Eh, imakara ikimashou kah? Ya, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Nah, ini kan ada unsur mengajak bareng-bareng ya, imakara ikimashou kah? Gimana kalau pergi sekarang gitu ya, pergi mulai dari sekarang gitu. Hai, ini mungkin untuk materi pola kalimat kita bahas di bab ini ya, yang lebih panjang mungkin karena tadi penjelasan mengenai anak kalimat lebih panjang dari biasanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, itu yang tadi poin nomor 2 itu hanya khusus untuk kata kerja
Berarti yang tiada waktu, berarti yang Cikang, ya, ya Kushoku sama Yoju. aduh, Yoju, Yoji. Iya, Itu eh, hanya tiga itu aja Sensei. iya betul. Hanya khusus untuk tiga ini saja. Di apakah kalau selain tiga itu berarti nggak diganti ke bentuk kamus kata kerjanya atau gimana Sensei? Ini tergantung konteks kalimatnya juga nanti. Hmm, Sebenarnya kalau misalkan apa masing-masing pola kalimat kan ada aturannya tersendiri gitu ya. Kalau yang sudah dipelajari sebelumnya sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan sudah hafal gitu ya, jadi bisa membedakan satu sama lain gitu. iya iya iya. Boleh. Hai. Nah, ya ada pertanyaan lagi? Sementara sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, maka kelas hari ini sampai sini dulu ya, karena sudah lewat 3 jam 9. Hai, otsukare sama deshita. Terima kasih Ya. sudah